Shalom, selamat pagi adik-adik. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau saat teduh dulu ya. Ayo adik-adik siapkan hatinya, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan kepada kami. Bapa yang baik, kami akan beribadah, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tertelan. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Bapa berkati kami semua supaya bisa duduk manis mendengarkan firman-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya kami semua bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-12. Dibuka Alkitabnya, Amsal 23 ayat yang ke-12. Kakak akan membacakan buat adik-adik semua. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita untuk senantiasa mendengarkan didikan dan nasihat dari orang tua. Kakak punya cerita. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Kay. Dia sedang asik dengan mainan-mainannya. Dia bermain mobil-mobilan, dia bermain mainan yang lain, ada kelereng juga. Rumahnya menjadi sangat berantakan
karena kelerengnya terjatuh. Mess! Caleb, it is time for family worship. Get your book. And pick up all these marbles. Someone could get hurt. Melihat itu, mamanya Kay berbicara kepada Kay. Kay, setelah selesai mainannya harus dibereskan. Karena berbahaya kalau mainan ini berantakan begitu saja. Melihat mainannya sudah berantakan, Kay merasa malas untuk membersihkan mainannya. Dia justru menendang mainannya dan tidak mau memberesin mainannya. Dia malah pergi. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Papanya jatuh karena mainan Kay berserakan. Nah adik-adik, Kay merasa bersalah karena papanya jatuh dan menghancurkan banyak sekali barang di rumahnya. Semuanya hancur. Dia merasa sangat bersalah. Lalu papanya berkata kepada Kay bahwa papa dan mama menasehati Kay bukan karena papa dan mama tidak sayang kepada Kay, tapi karena papa dan mama sangat menyayangi Kay. Lalu papanya mengambil Alkitab menceritakan tentang seorang raja yang sangat terkenal. Raja itu bernama Raja Salomo. Dia terkenal sangat bijaksana di Israel. Ia mempunyai ayah yang bernama Daud dan ibunya bernama Batseba. Dari kecil, Salomo selalu mendengar nasihat dan didikan yang diberikan oleh orang tuanya kepada Salomo. Hingga setelah besar, Salomo menjadi raja yang sangat terkenal bijaksana karena Salomo mau mendengar nasihat dan didikan dari orang tuanya dan melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Adik-adik pasti mau kan seperti Raja Salomo? Bagaimana supaya bisa seperti Raja Salomo? Kita harus mendengar setiap nasihat dan didikan yang diberikan kepada kita. Saat ini kita belajar masih online, masih daring dari rumah masing-masing. Walaupun masih dari rumah masing-masing, kita tetap harus mendengarkan dengan baik semua didikan yang diberikan oleh ibu, bapak guru atau miss kepada kita. Supaya apa? Supaya kalau nanti ujian, kita bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan dengan baik. Kalau kita bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan dengan baik, pasti nilai kita juga baik nantinya. Tapi kalau kita tidak mau belajar dengan baik, tidak mau mendengarkan didikan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka nilai kita juga akan jelek karena kita tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, Salomo bisa menjadi raja yang sangat bijaksana karena dia mau mendengar didikan. Adik-adik juga harus mendengar didikan, mau mendengar didikan yang diberikan Bapak Ibu guru dan Mama Papa di rumah supaya bisa menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang disayang oleh Papa dan Mama, terlebih-lebih oleh Tuhan Yesus. Adik-adik mau kan seperti Raja Salomo? Bagaimana supaya kita bisa seperti Raja Salomo? Yang pertama,
kita harus selalu mendengar didikan dan nasihat yang diberikan orang tua kita atau siapapun kepada kita. Yang kedua, kita harus rajin berdoa. Dan yang ketiga, membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab, khususnya kitab Amsal, ada banyak sekali nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah dibawakan oleh Kakak Layan. Biarlah kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sepanjang hari. Biarlah firman-Mu itu Tuhan selalu hadir di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk adik-adik kami yang masih bersekolah di rumah. Biarlah kiranya Engkau memberkati apapun pelajaran yang mereka pelajari Tuhan. Berikan mereka kemampuan agar mereka bisa menerima pelajaran dengan baik walaupun itu melalui daring. Engkau berkati juga orang tua dari adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberi kesehatan, kekuatan, dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada orang tua dari adik-adik kami agar dapat membimbing adik-adik kami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di situasi pandemi saat ini. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, mulai dari tingkat atas sampai tingkat terendah. Berkati jajar-jajaran yang bertugas, biarlah Engkau kiranya memberikan kekuatan, memberikan pengetahuan yang daripada-Mu agar pemerintahan ini juga Tuhan dapat memerintah dan bertugas sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami, dimanapun gereja-gereja kami berada ya Tuhan, terkhusus gereja GPIB Immanuel Medan. Biarlah kiranya Engkau memberkati semua yang bertugas Bapa, pendeta, majelis, penatua, diaken, pengurus pelkat, komisi, dan pengurus bidang ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam pelayanan dan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gereja Maduma yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar berjalan dengan baik Tuhan sampai nanti selesai. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita satu lalu, Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan
terimalah persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tanganku hendak ku pakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.